Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvi Krisdayanti yang akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan sumber nilai-nilai karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang plus yang melibatkan aspek teori, pengetahuan, perasaan, feeling, dan action atau tindakan. Menurut Hill 2002, pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan, cara berpikir dan perilaku yang membantu individu hidup dan bekerja sama seperti keluarga, masyarakat, bernegara, dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat mereka pertanggungjawabkan. Baik, di sini sumber-sumber pendidikan karakter ada 5. Yang pertama agama, lalu Pancasila, budaya, media, dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama. Agama ini adalah sudah tidak asing lagi kita dengar, dan kita pasti selalu mempunyai agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Agama merupakan kunci dalam pembentukan karakter manusia, karena agama adalah merupakan tuntunan untuk kehidupan kita agar kita dapat bersikap, berucap, dan memiliki karakter yang sesuai dengan norma dan etika. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat atau sosial serta bangsa harus selalu didasari dengan pada ajaran-ajaran agama. Lalu di sini dalam definisi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang mencerminkan akhlak atau perilaku yang bisa kita tiru terus tercermin pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini memiliki sifat yang sidik, fatona, tablik. Selain itu juga Nabi Muhammad ini mempunyai karakter yang kesabarannya sangat sabar. Dan dengan demikian karakter beliau itu patut kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di sini ada Pancasila. Negara Republik Indonesia ditegaskan atau prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kebenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD. Artinya nilai yang terkandung dalam Pancasila ini menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, budaya, dan karakter bangsa. Bertujuannya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai kemampuan atau kemauan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Lalu di sini budaya, sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat tidak didasari dengan nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Itu nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep, berarti suatu konsep dalam komunikasi antara anggota masyarakat itu sendiri. Budaya ini cenderung pada implementasinya harus dipraktikkan sehingga titik beratnya bukan hanya sebagai teori. Lalu di sini media adalah berfungsi sebagai penyalur atau pengembangan karakter yang perlu pula kita tambahkan sebagai suatu kekuatan atau pembentuk perilaku umum atau common evolution, sekaligus saluran informasi dalam banyak hal ya. Dalam media ini misalnya media cetak maupun elektronik, harus sadar bahwa yang ditampilkan selalu menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, berita yang ditampilkan harus misalnya melalui televisi yang ketat ditinjau dari efek yang menimbulkan negatif. Misalnya kayak tayangan televisi, film, hiburan, lalu
dalam kita mempublikasikan itu harus hindari dampak negatif bagi pemirsa, apalagi di kalangan anak-anak. Lalu di sini yang terakhir, pendidikan. Pendidikan merupakan medium transformasi nilai budaya, penguatan ikatan sosial aturan masyarakat. Aturan apa maksudnya itu, ikatan sosial antara masyarakat. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini mengukuhkan peradaban umat manusia. Pendidikan juga merupakan sumber yang sangat penting karakter kehidupan manusia, dan adapun juga sumber tersebut dapat kita peroleh melalui formal. Misalnya salah satunya contoh pendidikan formal yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana bagi terbentuknya karakter seseorang. Sistem persekolahan ini adalah salah satu pilar yang paling penting yang menjadi tiang penyangga sistem sosial yang lebih besar dalam mewujudkan cita-cita kolektif. Lalu nilai-nilai karakter, misalnya religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, keyakinan masing-masing, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan pelaksanaan agama yang lain juga harus saling menghargai. Lalu jujur perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya itu sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam misalnya dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Lalu disiplin juga tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan. Seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, ada kita sebagai negara Indonesia, kita harus patuh dalam undang-undang, tidak boleh melanggar. Lalu di sini juga semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang mendapatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu cinta tanah air. Cinta tanah air ini harus kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita. Cara berpikir, bertindak, lalu yang saya jelaskan tadi kan. Lalu menghargai prestasi ini sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat, dan menghormati keberhasilan orang lain. Lalu cinta damai ini sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Lalu gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk kita membaca, karena ketika kita membaca itu semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan pengetahuan yang kita ketahui. Peduli terhadap lingkungan, itu adalah sikap dan tindakan, nilai-nilai karakter. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.